Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami berikan kepada Luqman filsafat untuk bersyukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang tidak bersyukur, Tuhan Maha Kaya dan terpuji. Bapak Sekretaris Senat Profesor Maragustam Siregar, berdiri Prof. Selamat, kemarin menang tenis 2-0. Bapak Wakil Rektor 3, Dr. Abdur Rozaki. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Profesor Makhrus. Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Profesor Emma Marhumi. Wah, ini saya nggak kelihatan ini. Ibu Wakil Dekan 2, Profesor Casmini, Fakultas Dakwah. Kemudian yang ujung adalah Ibu Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Jangan lupa nyebutnya Profesor Inayah Rohmaniyah. Sering lupa karena masih baru ya. Kemudian di sebelah Prof. Maragustam adalah Profesor Dr. Kiai Haji Khairuddin Nasution. Profesor Dr. Ibnu Burdah, Profesor Dr. Sukiman, Fakultas Tarbiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Sugeng Sugiono, Fakultas Adab, Profesor Dr. Abdul Karim, Fakultas Adab, dan Ibu Dekan kita yang luar biasa, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan, Profesor Sri Sumarni. Duduk di belakang, mohon berdiri, saya tidak bisa lihat. Yang paling ujung adalah Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Dr. Hurul Wardati. Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Dr. Muhammad Wildan. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora, Bapak Dr. Kiai Muhammad Sodik. Bapak Dr. Sumedi, Fakultas Tarbiyah. Selanjutnya saya tidak bisa lihat kalau nggak berdiri. Bapak Dr. Arifi, silahkan. Ya, Fakultas Tarbiyah. Kemudian Bapak Dr. Kholili, Fakultas Dakwah. Sudah habis? Ada lagi? Mana? Tolong berdiri, saya tidak bisa lihat. Oh, Profesor Dr. Barmawi Munti, Fakultas Adab. Saya ingin memberi apresiasi kepada Kaprodi yang hadir pada sidang wisuda kali ini, atau dimulai dari Wakil Dekan, Pak Dr. Ubaidillah, Wakil Dekan 1, Fakultas Adab. Tadi hadir. Dr. Samsul Hadi, Wakil Dekan 1, Fakultas Syariah. Dr. Sulistianingsih, Wakil Dekan 1, Fakultas Humaniora, Sosial dan Humaniora. Dr. Sujati, Wakil Dekan 3, Fakultas Adab. Dr. Sri Wahyuni, Wakil Dekan 3, Fakultas Syariah. Dr. Fathur Rahman, Wakil Dekan 3, Fakultas Sains dan Teknologi. Dan Dr. Badrun, Wakil Dekan 3, Fakultas
Fishum. Mohon kesabarannya, saya ingin memberi apresiasi kepada Ketua Program Studi yang sempat hadir, yaitu Prof. Dr. Nurdin, Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan. Di mana Prof. Nurdin? Dr. Tati Mariatul Tasnimah, Program Studi Magister S2 Bahasa Arab dan Sastra Arab. Pak Riswinarno SSMM, Ketua Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Dr. Syamsul Arifin, Ketua Program S2 Sejarah dan Peradaban Islam. Dr. Ening Herniti, Ketua Program Studi Bahasa Arab dan Sastra Arab. Ini Ketua Prodi yang saya kira pertama kali mendapatkan akreditasi unggul. Ibu Ulyati Retnosari SSM Hum, Ketua Program Studi Sastra Inggris. Mana Ibu Ulyati? Mohtorik Nurmandiansyah, Ketua Program Studi Manajemen dan Dakwah. Pak Nanang Mizwar Hashim, Esos MSc. Oh, sangat trendy rupanya ya, banyak penggemarnya. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Siti Aminah, Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Ahmad Thohir SHILMM, Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Pak Yasin Baidi SAG MAG, Ketua Program Studi Hukum Keluarga. Najda Rifkiati SSI MSI, Ketua Program Studi Biologi. Maria Ulfa Sirgar Eskom MIT PhD, Ketua Program Studi Informatika. Dr. Muryanti Esos MA, Ketua Program Studi Sosiologi. Lisnawati SCMC, Ketua Program Studi Psikologi. Dan terakhir Dr. Rama Kertamukti Esos MSN, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Mohon maaf yang belum tersebutkan akan saya sebutkan pada wisuda berikutnya. Para wisudawan, wisudawati, saya senang sekali Anda tersenyum, bertepuk tangan, wajahnya sangat bahagia. Saya ingin bertanya kepada Anda, tolong angkat tangan. Siapa yang ingin menjadi akademisi, dosen, guru besar, atau rektor? Angkat tangan. Angkat tangan, tidak usah ragu-ragu, jangan malu-malu. Ini doa. Kalau ada malaikat lewat, Anda jadi beneran. Terima kasih. Siapa yang ingin menjadi birokrat dan pejabat negara? Angkat tangan. Banyak juga. Siapa yang ingin menjadi pengusaha? Angkat tangan. Enggak usah ragu-ragu. Ini doa. Siapa yang ingin melanglang buana ke seluruh dunia? Angkat tangan. Angkat tangan. Pergilah jauh. Pergilah ke Korea, Jepang, Eropa, Amerika, Australia, Taiwan. Pergilah jauh. Jangan dekat-dekat. Terlalu murah dan terlalu mudah. Siapa yang ingin menjadi kiai seperti Ketua PBNU, PP Muhammadiyah, Menteri Agama, Gubernur, Bupati, angkat tangan. Gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu. Kalau ada malaikat lewat akan diamini. Saya ulangi lagi dari wisuda yang kemarin, UIN Sunan Kalijaga baru saja menyelenggarakan honoris causa, doktor kehormatan tanpa sekolah. Diberikan kepada orang yang mengabdi kepada kemanusiaan dan mengabdi kepada masyarakat tanpa henti. Pada hari Senin, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU.
Beliau kuliah di UGM, tidak lulus tetapi mendapatkan ijazah di UIN Sunan Kalijaga. Sama dengan Bapak Rizal Qasim. Sepertinya beliau kuliahnya di UGM, tetapi lulus di UIN Sunan Kalijaga. Mana tadi Pak Rizal Qasim? Duduk di sebelah mana? Ya, mantap ya. Kita spesialis meluluskan. Yang kedua kepada Dr. Sudipyo Markus, PP Muhammadiyah 2005-2010. Dan yang ketiga kepada Kardinal Miguel Angel Ayuso Guijo, Presiden Antar Iman Vatikan, Roma. Jadi Anda semua itu satu alma mater dengan 3 orang hebat tadi. Anda sealma mater dengan Ketua Umum PBNU, PP Muhammadiyah, dan Vatikan. Luar biasa. Anda harus bangga itu. Dan jadikan itu modal kepercayaan diri Anda untuk melangkah setelah sarjana. Para wisudawan, wisudawati, para orang tua yang hadir, Bapak, Ibu, keponakan, saudara, Pak D, Pak Le, Simbah, atau mungkin calon yang diajukan, yang agar disetujui setelah wisuda sarjana. UIN Sunan Kalijaga sangat bangga Anda menjadi aset kami, menjadi alumni kami. Tetaplah sering-sering ke kampus. Bukan mencari jodoh di sini ya, itu juga boleh. Tetapi Anda adalah aset kami yang akan kami ajak kerjasama setelah menjadi alumni. Jaringan alumni kita kuat di seluruh Indonesia, manfaatkan. Bersahabatlah, bekerja samalah, bertemanlah, jangan mencari musuh. Musuh tidak usah dicari datang sendiri. Teman dicari pun belum tentu percaya. Carilah teman, carilah sahabat, bekerja samalah. Saya akan memberi hadiah 3 atau 2 cerita. Silahkan PowerPoint. Ya, bagus, itu PowerPoint, itu lukisan saya itu. Yang paling atas naik kuda dengan gaya ekspresionis, tidak jelas ya, supaya Anda menebak-nebak itu gambar apa gitu ya. Itu adalah Marcus Aurelius, Kaisar Romawi kuno. Yang paling bawah adalah Lucius Annaeus Seneca, seorang filosof, penasehat, mentor, guru Kaisar Nero Romawi. Dan yang duduk kebetulan difabel adalah Epictetus, filosof Romawi kuno juga. Saya akan mengutip salah satu pernyataan Lucius Annaeus Seneca di dalam suratnya. Konon Seneca ini selalu menulis surat untuk dirinya sendiri atau untuk sahabat imajinasinya hampir setiap hari. Kemudian dikumpulkan menjadi buku. Salah satu kata yang sangat saya sukai adalah bahasa Inggrisnya seperti ini, aslinya di dalam bahasa Latin. We suffer more in imagination than in reality. Kita lebih sering menderita di dalam bayangan kita daripada menderita betulan. Jadi menurut Seneca, kita sering ketakutan karena pikiran kita sendiri. Kita sering khawatir karena hantu yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Kita sering takut karena bayangan-bayangan dan ketakutan yang kita ciptakan di dalam pikiran kita. Bukan menderita karena ditusuk orang, dipukul orang, atau dijahati orang. Semua musuh itu tidak ada. Semua musuh yang sepertinya memusuhi kita
itu kita ciptakan di dalam pikiran kita sendiri. Buang pikiran itu, Anda tidak punya musuh. Kita sering malam-malam membayangkan hal-hal yang sangat ngeri. Kita khawatir masa depan kita mau kemana setelah menjadi sarjana. Lulus S1 mencari beasiswa, atau menerima tunangan, atau bersaing mencari tunangan yang lain, buka cabang. Setelah S2 mau mengajar di mana, diterima di mana. Setelah S3 mau kemana, mencari profesor. Kemudian kita takut siapa yang akan menghalangi, siapa yang akan memusuhi, siapa yang akan menghambat cita-cita kita. Buang, tidak ada yang menghambat, tidak ada yang memusuhi, tidak ada yang menghalangi. Itu semuanya ada di dalam pikiran kita sendiri. Buang. We suffer more in imagination than in reality. Kita menderita karena penderitaan yang kita ciptakan sendiri di pikiran, bukan karena kenyataan. Masa depan belum terjadi, masa lalu lupakan. Anda hidup saat ini, Anda bernafas, Anda duduk dengan manis, pakai pakaian toga yang luar biasa, Anda bahagia. Itulah kenyataan. Masa depan yang belum terjadi, ketakutan, kekhawatiran, semua adalah bayangan yang kita ciptakan. Seorang novelis terkenal, Paulo Coelho, konon novel berjudul Alchemist dibaca oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton berkali-kali dan disimpan di lacinya. Salah satu kutipan yang saya sangat suka dalam novel itu adalah fear of failure leads to failure. Ketakutan akan kegagalan menciptakan kegagalan. Jika Anda takut gagal, Anda akan gagal. Jika Anda takut masa depan Anda suram. Jika Anda takut mencari pekerjaan, Anda tidak mendapatkan pekerjaan. Jika Anda takut melamar S2, S3, LPDP, Anda tidak akan pernah lolos. Kita gagal bukan karena dihalangi orang. Kita gagal karena tidak pernah mencoba. Kita gagal karena tidak pernah menjalaninya. Kok diam semua? Para wisudawan, wisudawati, jika Anda yang ingin menjadi akademisi, ingin melanjutkan S2, S3 di universitas terkenal seperti Harvard, Oxford. Siapa yang pergi ke Oxford? Cinta Laura. Cambridge, Jepang, Monash, Australia, Heidelberg, Jerman seperti universitas saya. Jangan takut, jangan ragu, daftarlah, jalani. Jika Anda takut, Anda tidak pernah mendapatkan. Jika Anda ingin belajar bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Korea, Latin, pelajarilah. Jangan ditunda dan jangan takut tidak bisa. Kesuksesan kita sendiri yang menciptakan di dalam pikiran kita. Kaisar yang naik kuda. Bukan berarti saya nggak bisa melukis bagus loh ya. Itu sengaja ya. Saya bisa melukis wajah Anda persis. Kaisar Marcus Aurelius di dalam buku Meditation, bahasa Inggrisnya begini, aslinya bahasa Latin. Today I escape anxiety, or no, I discard it because it
was within me, in my own perceptions, not outside. Biar nggak bingung, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saat ini, saya sudah membuang semua kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Semua saya lempar begitu saja, karena semua itu ada di dalam pikiran saya, di dalam pemahaman saya, di dalam bayangan saya, tidak di luar itu. Anda bisa download bukunya Marcus Aurelius berjudul Meditation di internet dengan cara Anda sendiri. Buku Marcus ini dibaca oleh Nelson Mandela selama dia di penjara selama 13 tahun, diulang-ulang. Jadi buku itu sakti, ditulis 2000 tahun yang lalu. Sama dengan buku Seneca 2000 tahun yang lalu. Saya akan beri satu hadiah lagi. Scroll down. Iya, itu saya sedang membaca ya. Dikira nanti saya cuma download. Enggak, saya beli, itu mahal harganya. Pakai kredit card. Only the paranoid survive. How to exploit the crisis point that challenge every company and career. Ditulis oleh Andrew S. Grove. Buku ini berbicara tentang perubahan dunia komputer dari tahun ke tahun. Dan bagaimana perusahaan-perusahaan dunia berubah, ada yang bangkrut, ada yang sukses. Anda saat ini memegang iPhone, memegang Samsung, memegang Redmi, memegang telepon Cina. Itu sekarang. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, semua itu tidak ada. Bahkan tahun 90 saya tidak punya komputer, karena memang tidak ada. Komputer hanya dimiliki oleh militer dan orang-orang tertentu. Saya beli pertama kali komputer 98 setelah saya lulus S1, dan itu komputer besar, bukan laptop. Laptop saya beli tahun 2000, itu pun masih besar seperti cetakan bata ya. Berat sekali kemana-mana. Dulu merek komputer banyak sekali, Packard Bell. Coba ke bawah, scroll down. Scroll down, oke. Ini salah satu bagan yang ada di dalam bukunya Andrew S. Grove. Ini adalah komputer zaman kuno, pakai DOS, pakai Windows, pakai Perfect. Sekarang semuanya tidak ada. Dulu mereknya Compaq, Dell, Hewlett Packard. Ya, sekarang semuanya tidak ada, hanya tinggal Apple dan Toshiba mungkin. Acer masih ada. Nah, menurut Andrew S. Grove, perusahaan-perusahaan itu berjuang untuk bertahan hidup. Dulu waktu tahun 2000 saya punya telepon mereknya Nokia, kemudian kemudian Siemens. Siemens itu produk Jerman, sekarang sudah tidak ada. Sekarang yang tinggal hanya Samsung. Saya bacakan salah satu kutipan di dalam bahasa Inggris. Anda juga latihan listening ya, walaupun sebentar, nanti dengarkan di YouTube. Not only had the basis of computing changed, the basis of competition has changed too. Competitors in each horizontal bar of competence and competitions now fought for the largest share of that bar. The power of this approach to computing is based on mass production and mass distribution. Those that win inevitably get stronger, and those that lose over time get weaker. Kira-kira terjemahnya begini, tidak hanya komputer yang berubah, persaingan dalam perkomputeran juga berubah. Para pengusaha dengan kemampuannya dalam persaingan berebut untung. Kekuatannya adalah bagaimana memproduksi dan menjual. Siapa yang menang akan kuat, siapa yang kalah akan lemah.
Kita kembali lagi kepada prinsip Seneca, prinsip Marcus Aurelius, dan prinsip Paulo Coelho. Anda bisa baca bukunya. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh cemas, kita harus bahagia. Bahagia tidak membutuhkan telepon baru, bahagia mungkin sedikit membutuhkan pacar baru atau tunangan baru. Bahagia hanya ada di pikiran kita. Anda duduk diam, nikmati Anda bernafas, nikmati toga Anda, cukup bahagia. Sepatu Anda baru semua, berbahagialah. Para wisudawan, wisudawati, saya ucapkan selamat, pergilah jauh-jauh, terbanglah, jangan lama-lama di rumah. Anda akan bertengkar dengan orang tua Anda, seperti anak saya dengan saya. Pergilah, jangan tinggal di rumah. Kejarlah mimpi Anda, jangan ragu-ragu, jangan takut. Jangan takut, Anda pasti sukses. Anda sealma mater dengan Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Anda sealma mater dengan PP Muhammadiyah Sudibyo Markus. Dan Anda sealma mater dengan Kardinal di Vatikan, Kardinal Ayuso. Sealma mater, berbanggalah. Saya minta Anda mengangkat toga Anda. Angkat toga Anda. Angkat toga Anda, semua. Ya. Semuanya. Itu yang tengah nggak ngangkat toga ya. Ayo, copot, angkat toga Anda. Angkat seperti saya lakukan. Oh, ada penitinya. Oke, ada penitinya. Pura-pura ngangkat. Semuanya kan ada di dalam bayangan, tidak kenyataan. Ucapkan setelah saya. Saya akan beri contoh dan kemudian saya hitung 1, 2, 3 ya. Uin Sunan Kalijaga untuk bangsa, Uin Sunan Kalijaga mendunia. 1, 2, 3. Uin Sunan Kalijaga untuk bangsa, Uin Sunan Kalijaga mendunia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.